wabarakatuh. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di podcast Ingenio Belajar Online. Nah, kita sudah masuk ke episode berapa ya? Saya lupa nih, sudah menghitung ke episode berapa nih. Ya, seperti biasa di podcast kita ingin berbagi cerita begitu ya. Seperti biasa kita berbagi cerita tentang berbagai pengalaman, bagaimana praktik-praktik terbaik lah begitu ya, ataupun pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh para pendidik gitu ya, para pengajar, bapak ibu guru, bapak ibu dosen dan sebagainya dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, karena saat ini kita masih dalam posisi ataupun dalam kondisi pandemi di mana seluruh level pendidikan gitu ya, seluruh level pendidikan masih masih diminta gitu ya, masih diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Meskipun sudah mulai ada kebijakan katanya di bulan Januari secara bertahap gitu ya, ada kemungkinan sudah akan dilakukan lagi pembelajaran secara tatap muka. Namun demikian, praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran daring yang sudah dilakukan sejak bulan Maret atau April tahun 2020 sampai rekaman ini ataupun podcast ini direkam di bulan Desember gitu ya, kita masih harus tuh melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa gitu ya. Beliau adalah salah satu guru, saya sebut guru berprestasi, guru hebat gitu ya, karena menghadapi pandemi yang luar biasa menuntut banyak hal kepada kita sebagai pendidik. Beliau cukup aktif, cukup kreatif dalam menindaklanjuti hal tersebut gitu ya. Bagaimana nih strateginya supaya anak-anak bisa tetap belajar di rumah, apalagi mata pelajarannya juga mungkin ini kebetulan dari SMA ya, level menengah atas. Mungkin dari sisi substansi materinya juga sudah mulai rumit gitu ya, apalagi mata pelajarannya misalkan eksak gitu ya, fisika, matematika, kimia, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih strateginya? Nah, mungkin nanti kita akan dengar cerita banyak gitu ya kepada narasumber kita hari ini. Saya langsung saja supaya waktunya efektif. Saya perkenalkan, ini kita bertemu dengan Ibu Tarmina. Selamat datang Bu, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, jadi Ibu Tarmina ini saya ketemu di Lomba Cipta Media Komedi ya Bu ya, waktu itu. Iya. Kebetulan Bu Tarmina ini adalah salah seorang finalis dan alhamdulillahnya dan luar biasanya ini adalah juaranya Bu ya. Juaranya. Jadi mungkin kita bisa banyak dengar cerita juga ya dari Bu Tarmina tentang bagaimana strategi membuat media-media pembelajaran yang bisa membantu para siswa untuk belajar. Nah, Ibu, Bu Tarmina mungkin bisa perkenalkan diri dulu begitu ya, karena kalau saya memperkenalkan takutnya ada yang salah. Silakan perkenalkan diri dulu, nanti mungkin setelah itu kita akan berbincang tentang banyak hal khususnya di pembuatan media pembelajaran. Silakan Bu. Terima kasih Pak Asep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah ya, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri di podcast Ingenio ya. Ingenio Ya. Luar Yeah. biasa diberi kesempatan di sini, itu sebuah anugerah dan kesempatan yang luar biasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tarmina, itu dari Provinsi Riau ya. Wah, ini nih luar biasa. Ini jauh. Ya. Kemudian asal sekolah SMP Negeri 1 Kempas. SMP Negeri 1 Kempas ya. Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk wilayah Riau, Indragiri Hilir ini termasuk di daerah yang di ujung lah ya kalau di peta itu.
Iya, 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 iya. Mata pelajarannya IPA. Mata pelajaran IPA ya, yang Bu saya ya? pegang ya IPA SMP. Ya. SMP ya, Bu ya? Oh iya, saya mohon maaf tadi saya salah menyebutkan. Tadi menengah atas tapi SMP ya, tapi sama saja. Oke, Ya, silakan, Bu. ya, Ada lagi, Bu? ya. Perkenalannya? Ya mungkin itu sekilas saja seperti itu. Kemudian kalau di SMP Negeri 1 Kempas ini, kalau secara apa ya geografisnya, ini memang termasuk kalau di daerah Kabupaten Indragiri Hilir itu kan ada daerah perairan gitu ya, ada Hmm, daratan. Ya untuk daerah SMP 1 Kempas itu masih termasuk yang di daratannya. Kalau mm-mm. misalnya mau ke kabupatennya, biasanya itu melewati dulu di daerah kami. Gitu. Oke. Untuk kondisi jaringan, ya dia Nah, gimana? termasuk kategori terbatas, Pak. Tidak Terbatas melimpah, ya? terbatas. Iya, cuman kadang ya semangat yang tinggi yang membuat kita untuk terus mencoba belajarnya secara daring. Tetapi Iya, nanti betul, kita akan betul. diskusi bagaimana caranya menanggulangi yang keterbatasan tadi gitu ya. Oke. Nah, oke, Bu Tarmina terima kasih. Jadi Bu Tarmina ini kalau saya sebutnya beliau ini YouTuber juga nih, teman-teman ya. Baru nanti belajar, nah, Pak. nanti channelnya kita simpan di deskripsi ya. Jadi siapa tahu nanti bisa saling melihat gitu ya video-video pembelajaran ataupun video-video aktivitas Bu Tarmina ini. Eh, apa? Nah, tadi Bu Tanmina kan sudah sampaikan gitu ya di SMP Negeri 1 Kempas ini ya wilayahnya salah satu mungkin dari sisi ya kayaknya hampir merata lah sebetulnya di seluruh Indonesia ini memang jaringan internetnya belum terlalu sebagus negara-negara maju lah katakan begitu ya. Bahkan termasuk kami di Pulau Jawa gitu ya di Bandung ya banyak lah blank spot sehingga para siswa mungkin ataupun kita sebagai pendidik pun masih banyak kesulitan menghadapi pendidikan jarak jauh ini. Nah, Bu Tarmina mungkin bisa sharing ataupun ya berbagi cerita lah tentang pengalaman nih dari bulan Maret ini begitu dari bulan Maret lalu sampai ya katakanlah sampai hari ini begitu ya berarti sudah hampir 1 tahun ya sudah 2 semester gitu ya sudah 2 semester menghadapi pandemi ini. Nah, bagaimana mungkin bisa berbagi cerita dari awal mula mungkin pandemi, lalu kemudian anak-anak diminta untuk belajar di rumah, kemudian kita juga mungkin perlu melakukan sesuatu. Nah, mungkin Bu Tarmina bisa cerita. Silakan, Bu. Oke. Wah, kalau dikasih kesempatan cerita bisa panjang lebar ini, Pak. Boleh, boleh. Panjang lebar saja. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau berbicara masalah pengalaman, Pak, ini kan kemarin bulan Maret ya kita ya. Bulan Betul. Maret itu saya ingat betul saya memang memegang IPA kelas 9 itu, Pak. Bulan Maret Waduh, itu apalagi kelas 9 ya. ya, itu kan Ujian. sebenarnya Aprilnya itu kan mereka sudah harus masuk ke ujian gitu ya. Ujian Betul, kenaikan ujian. kelas, ujian semester, ujian kelulusan gitu ya. Iya. Di awal bulan Maret itu karena pembelajaran memang juga sudah tinggal 1 bab, saya ingat betul itu 1 bab. Jadi pertama sekali sistem yang saya lakukan hanya memberikan penugasan waktu itu. Pertama sekali, karena juga informasinya kan mendadak. Kadang-kadang Betul, sekolah betul. itu belum siap. Belum. Seperti apa? Belum antisipasi macam-macam ya, Bu ya. Belum sempat. Mendadak itu ya. Instruksi BDR-nya mendadak. Jadi seperti itu saya hanya berikan tugas saja. Kebetulan hanya tinggal 1 bab lagi gitu ya. Nah, kemudian masuk di tahun ajaran baru. Nah, masuk di tahun ajaran ini tantangannya ya. Ya, ini tantangan. Nah, alhamdulillah bisa bekerja sama, pihak sekolah juga mau. Pertama sekali kami bikin namanya strategi itu 2 rencana, Pak. Rencana A dan rencana B. Ya, ini sudah kesepakatan dari sekolah. Rencana A itu maksudnya sekolah memberikan wewenang kepada guru bersangkutan atau guru masing-masing mau melakukan pembelajaran itu seperti apa gitu ya, karena kan kita juga melihat dari kemampuan guru yang bersangkutan seperti apa gitu ya. Kalau yang mampu melakukan pelaksanaan pembelajaran daring silahkan, kalau yang tidak silahkan teknis luring, ada pilihannya daring, ada luring, kemudian ada sistem penugasan.
Nah, untuk kembali ke sayanya, saya pilih yang pembelajaran daring, Pak. Saya daring. Kemudian untuk daring ini teknisnya tentu mendata dulu ya, mendata peserta didik yang memiliki smartphone. Kemudian berarti berawal dari data dulu ya. Kita harus tahu dulu nih anak-anak tuh ya apa aja Bu data yang digali di awal. Pertama, datanya kami cuma perlu 2 data, peserta didik yang memiliki smartphone atau kalau tidak peserta didiknya minimal orang tuanya. Betul. Kemudian alamat tempat tinggal, Pak, ini perlu. Alamat untuk? itu sangat penting untuk nanti untuknya pada saat kita sudah mendata ya, pada saat kita sudah mendata nanti kan tidak 100% itu yang memiliki smartphone gitu ya. Betul. Untuk langsung saat itu langsung dibuat kelompok belajar. I see. Jadi untuk mengakali lah gitu ya strategi untuk para siswa yang tidak punya handphone, paling tidak bisa bergabung dengan temannya yang rumahnya dekat begitu ya Bu ya? Betul, jadi kita kelompokkan berdasarkan alamat atau tempat tinggalnya, kemudian yang memiliki smartphone itu diacak gitu, diacak. Betul. Kemudian itu strategi salah satunya. Nah, alhamdulillah itu berjalan, Pak, Alhamdulillah. Sampai saat ini memang seperti itu teknis yang kami lakukan di sekolah gitu ya. Untuk berapa banyak Bu satu kelompoknya Bu? Rata-rata? 5 cuman, karena 5 orang ya. Tidak boleh 5 gitu ya. Dari 5 itu kadang ada yang memiliki handphone 2, 3. Iya betul. Jadi bisa sharing lah gitu ya. Sharing kan handphone. Pembelajarannya nggak terlalu dituntut. Di sini lebih ke kita kapan hidup memang. Betul. Nah, tadi lanjutkan Bu. Itu dulu. Ya. Oh, lanjut ya. Oke. Tadi ya, Ibu sudah melakukan identifikasi dari tahun ajaran baru itu. Berangkat awalnya itu adalah identifikasi dulu. Nah, ini langkah yang sangat tepat gitu ya. Kami sendiri gitu ya, saya pribadi memang lebih banyak bergerak selama ini tuh di pengembangan e-learning untuk perusahaan, untuk institusi pemerintahan. Nah, yang sering kita lupakan adalah mengetahui dulu profil peserta gitu ya. Mengetahui dulu profil peserta. Nah, yang Ibu sudah lakukan tadi itu sudah sangat tepat. Jadi langkah pertama dalam pelaksanaan pembelajaran daring, kita harus tahu terlebih dahulu kondisi peserta gitu ya. Tadi ya yang paling sederhana adalah apakah memiliki handphone ataukah tidak, kemudian tempatnya. Nah, mungkin data profil-profil yang lain pun bisa digali gitu ya, bisa digali misalkan kondisi jaringan, atau kuota misalkan. Nah, itu juga perlu dipastikan ya supaya ini. Nah, oke, tadi ini poin penting Ibu sudah lakukan adalah memastikan bahwa peserta didik itu ada akses dengan handphone. Nah, setelah itu apa Bu? Setelah ini peserta yang tidak punya handphone kemudian bergabung dengan kelompok gitu ya, ataupun yang punya pun harus bergabung dengan kelompok. Lalu kemudian gimana Bu? Langkah selanjutnya? Ya, tadi kan yang udah punya handphone nanti dibuatkan WhatsApp grupnya ya Pak ya, WhatsApp grup ya, karena komunikasi yang paling nyaman itu biasanya sekarang itu yang familiar juga gitu kan. Jadi di WhatsApp grup dibuat. Kemudian Pak, strategi selanjutnya kami membagikan buku paket Pak. Buku paket ya. Itu dibagi, kan satu anak dapat 1 itu Pak ya. Betul. Satu anak 1 jadi dibagi. Nah, setelah pembentukan kelompok itu kami minta untuk membentuk ketua kelompok. Nanti setelah dipilih itu diusahakan yang ketua kelompoknya itu memang yang memiliki smartphone. Jadi enak komunikasi kan Pak ya. Betul. Itu alhamdulillah sebelum kemarin itu Kemendikbud meluncurkan kuota internet. Oh iya, kuota belajar ya. Sebelum itu kepala sekolah kami alhamdulillah sudah memberikan kuota internet gratis kepada ketua kelompok masing-masing peserta didik itu. Oh iya, jadi per kelompok ya Bu ya, diutamakan kelompok dulu gitu ya. Oh iya. Jadi tidak ada alasan untuk mereka tak ada paket karena udah diberikan sama sekolah gitu. Itu salah satu untuk memotivasi mereka gitu ya. Iya.
Itu kalau jaringan bagus Bu di sana Bu. Maksudnya ya operator katakanlah Telkomsel kayak seperti itu bagus kelihatannya Bu ya? Atau Karena terbatas di juga? sini Telkomsel Pak. Telkomsel ya. Di sini yang Ini saya juga lihat Ibu cukup lancar nih jaringannya. Ini Ibu pakai apa Bu? IndiHome kah atau apa? kebetulan di rumah saya ada wifi-nya Pak. Oh, WiFi IndiHome mungkin ya atau yang lain? Iya, IndiHome. IndiHome ya, oke. Ya berarti dari sisi ketersediaan jaringannya sebetulnya ada, hanya memang tadi ya masalah kuota dan alhamdulillah sih kemarin Kemdikbud sudah memfasilitasi ya bahwa setiap siswa bisa ini. Oke. Nah, setelah mereka bergabung di di grup WhatsApp, lalu kemudian kita sudah bagikan modul modul begitu ya LKS-nya. Kemudian belajar secara kelompok. Media apa lagi Bu yang dikembangkan Bu? Ya termasuk mungkin Ibu bisa cerita tentang ya media-media yang Ibu kembangkan. Silakan Bu. Ya. Oke. Jadi tadi di sini setelah membentuk di grup WhatsApp, kalau di sayanya pribadi untuk IPA, saya arahkan lagi mereka ke salah satu platform pembelajaran Pak. Kebetulan Classroom gitu ya. Classroom ya. Ya, jadi kalau di WhatsApp kan terkadang itu bisa terbatas Pak kalau kita banyak keterbatasannya tugas, ya. Gitu ya, keterbatasan. Jadi di sana setelah itu nanti kan ceritanya ini tidak semua individu nih yang dapat Pak, karena tidak semua yang memiliki handphone ya Pak ya. Iya betul. Tidak masalah Pak, karena pekerjaannya kami lakukan secara berkelompok. Kelompok semua ya. Ya, kelompok itu rata-rata kelompok tagihannya. Tapi di saat kemarin pelaksanaan ujiannya itu kan pribadi. Kalau pribadi itu mau tidak mau kita sepakati untuk peserta didik mengambil soal atau mengantarkan soalnya ke sekolah Pak. Oh gitu. Apa ya namanya ya? Terjadwal lah Pak, tidak langsung ya, betul. kelas 7 hari apa, kelas 8 hari apa, kelas 9 hari apa. Hanya untuk mengambil soalnya gitu ya Bu ya? Mengambil soal dan mengantar, karena ini kan harus pribadi nih. Betul. Seperti jadi, itu. Silakan Bu, lanjutkan Bu mengenai medianya. Kemudian Bu. lagi di Classroom ini ya, ini baru platformnya gitu. Nah medianya seperti apa? Nah jadi kita share juga di sana, buku paketnya di share. Kemudian saya sebenarnya kalau medianya itu pertama sekali dulu sebelum membuat video pembelajaran saya lakukan hanya PowerPoint saja Pak, sederhana saja. Betul. Materinya berbentuk PowerPoint sederhana saja. Kemudian terinspirasi tadi COVID-19 membawa hikmah ya, dari kemarin saya sepertinya memang memegang kata-kata itu, terinspirasi untuk berkarya membuat video pembelajaran sendiri gitu kan. Mendesain media pembelajaran itu sendiri gitu, meskipun sebenarnya media itu bisa diambil dari YouTube mungkin gitu ya. Betul. Tetapi saya berencana termotivasi untuk membuat itu. Akhirnya media-media yang saya buat sendiri itu untuk saat ini sebenarnya sudah ada 4, tapi yang saya share itu baru 2 Pak. Yang digunakan ke peserta didik ada 4, bab 1 dengan bab 2 itu. Jadi itu saya share ke peserta didik gitu kan. Ya. Kemudian selain itu kan kita kadang keteteran juga nih Pak membuat media pembelajaran, apalagi bentuk video perlu persiapan Pak ya. Perlu persiapan, butuh kadang-kadang juga kalau sendiri juga sulit ya Bu ya. Harus ada bantuan juga. Butuh waktu, ada tim gitu kadang-kadang ya. Ya ada tim. Jadi saya juga browsing saya pakai ini Pak, rumah belajar. Ya dari Kemdikbud ya. Saya gunakan agar termanfaatkan paket dari Kemdikbud. Salah satunya kan rumah belajar. Ya. Nah, rumah belajar itu di sana kan sumber belajarnya banyak sekali. Jadi, betul. Kita tinggal lihat, sesuaikan dengan materi-materi kita ambil, kita kirim linknya. Ngirim link ini bisa lewat Classroom. Nanti bisa lewat WhatsApp yang grup tadi. Jadi seperti itu untuk mencari media pembelajarannya. Luar biasa. Berarti memang ada satu kutipan dari salah seorang guru yang pernah diundang juga di podcast ini.
Kita harus jadi guru banyak akal katanya. Jadi jangan guru yang kehabisan akal. Nah itu salah satunya tadi ya. Kita harus cari nih sumber-sumber belajar itu kan sebetulnya sudah banyak gitu ya. Di YouTube sendiri juga banyak. Kemudian ada rumah belajar dari Kemdikbud. Ada berbagai macam situs dan itu sebetulnya kalau kita kreasikan kemudian kita masukkan ke dalam konteks pembelajarannya kita itu mungkin akan menjadi bahan pembelajaran yang melimpah begitu ya Bu ya. Betul. Nah, sekali. Ya. Nah, berbicara masalah proses pembuatan media pembelajaran nih ya selama pandemi inilah ya kan, katakanlah 4 video pembelajaran yang sudah Ibu buat ya, yang sudah Ibu buat. Itu Ibu belajar ataupun mendapat inspirasinya dari mana Bu untuk membuat tadi ya termotivasi kayaknya saya merasa tertantang nih untuk buat. Nah, biasanya itu merasa tertantangnya itu karena ada sesuatu nih. Nah, sesuatunya itu apa Bu? Bapak menggali nih. Ya, kebetulan Pak, ya, saya di saat pandemi ini mengikuti sebuah pelatihan namanya pembelajaran berbasis TIK ya Pak ya. Ya. Dari mana itu Bu? Dari Pusdatin Kemendikbud Pak. Oh Kemdikbud ya, betul. Ya, jadi pada saat pelatihan itu ada tagihan membuat video pembelajaran Pak. Awalnya sebenarnya bukan video pembelajaran berbentuk media Pak, bukan video pembelajaran, tetapi hanya sharing seperti apa kita melaksanakan BDR. Jadi dibuatkan videonya. Platform apa yang kita gunakan gitu ya untuk melaksanakan BDR, seperti Bapak undang saya inilah seperti itu kan. Betul. Sharing seperti itu tapi dibuatkan videonya. Nah, pertama sekali saya membuat video Pak. Nah, saat itu saya terinspirasi bagaimana kalau kita membuat video pembelajaran itu sendiri. Untuk pembelajarannya ya, bukan sekedar ini saja gitu ya. Iya, sumber belajar itu kan ada 2 itu Pak, ada yang dirancang sendiri, ada yang kita ambil dari orang lain, itu boleh gitu kan. Betul. Ya. Oh gitu, jadi karena ada pelatihan, kemudian diminta bikin video, ya kenapa tidak kita buatkan video untuk pembelajaran kita sendiri begitu ya. Wah ini benar sih. keren. Jadi langsung diimplementasikan gitu ya, karena nah ini sering nih guru-guru gitu ya ini nggak semua sih ya, tapi kadang gitu ya bahwa kita ikut pelatihan, ikut webinar gitu ya sudah setelah webinarnya selesai sertifikat didapat ya sudah gitu ya tidak action gitu ya. Nah ini mungkin satu hal yang perlu kita perhatikan lah, jadi bahwa ilmu itu kalau tidak kita langsung implementasikan ya tidak akan jadi apa-apa begitu ya. Nah harusnya seperti Bu Tarmina ini gitu ya, masuk pelatihan langsung tuh diimplementasikan buat video-video pembelajaran. Nah nanti untuk para penonton ataupun pendengar podcast ini silakan nanti dicek aja ya di YouTube-nya Bu Tarmina. Nanti kita tagih nih dua videonya lagi, mudah-mudahan nanti dirilis juga ya. Gitu. Oke. Tadi berarti berawal dari pelatihan. Nah, kemudian nih Bu, kita balik lagi ke peserta didik. Nah, setelah mungkin tadi ya peserta didik sudah dikondisikan berkelompok, kemudian media pembelajaran juga ada yang dibuat sendiri, ada yang menggunakan media pembelajaran yang sudah tersedia dan sebagainya. Khususnya untuk media yang sudah dibuat. Bagaimana nih Bu respon dari anak-anak gitu ya, karena mungkin selama ini kan mungkin belajar itu ya tatap muka begitu ya. Nah sekarang itu menonton ibu saja gitu ya, dalam tanda kutip nggak ketemu langsung dengan ibunya. Nah bagaimana ini tanggapan dan responnya terhadap media-media yang sudah dibuat? Alhamdulillah responnya bagus. Kemudian mereka memang sebenarnya sangat tertarik. Kemudian lagi hasil belajarnya juga yang untuk Pipsel itu seperti yang saya sebutkan kemarin itu alhamdulillah bagus, penilaian hariannya ya PH-nya itu bagus gitu, khusus untuk yang pembelahan sel. Nah kemudian di mana juga saya bisa membuktikan ketertarikan akan media yang dibuat sendiri oleh gurunya. Karena kesibukan untuk 2 bulan terakhir ini saya belum ada nih produksi video pembelajaran itu Pak. Saya hanya sharing tentang kegiatan saya di pembatik itu termasuk di YouTube gitu ya. Iya. Nah itu anak-anak
bertanya dengan saya, Ibu kapan lagi bikin videonya gitu kan? Kapan Justru lagi malah Ibu pada bikin nagih nih videonya gitu ya, gitu udah ya? ketagihan. Iya pada nagih gitu kan. Kami juga mau Iya, lihat loh kalau Ibu yang nyampaikan langsung materinya kan. beda Oh rasanya gitu. begitu ya kalau langsung oleh Iya beda. gurunya. Kalau Ibu kasih kami link, iya kalau Ibu kasih kami link, ya kami nonton orang lain Bu, katanya gitu seperti itu. Berarti sebetulnya karena memang ya itu ya, generasinya memang saat ini tuh ya generasi audiovisual banget gitu ya. Jadi anak-anak itu sangat inilah gitu ya, apalagi tadi ya, belajar di rumah. Kalau kita hanya ngasih apa tugas dari ya bukunya sudah ada, buka halaman sekian kemudian dikerjakan, ya mungkin juga secara motivasi agak kurang gitu ya. Oleh karena itu dengan bentuk video-video ini bisa jadi salah satu solusi gitu ya Bu ya. Nah, ini yang saya menarik dari video yang Vipsel lah gitu ya, yang Bu Tarmina sampaikan di lomba gitu ya. Ibu ini kan meramu, mungkin dimulai dari skripnya dulu gitu ya, lalu kemudian mengumpulkan bahan-bahan. Nah, yang saya menarik itu, Ibu karena gini, masih sangat jarang Bapak Ibu guru itu mengetahui di mana sih supaya visualisasi gitu ya. Kadang-kadang kan video pembelajaran itu hanya Bapak Ibu gurunya saja yang muncul begitu ya. Visualisasinya masih sangat terbatas gitu ya. Karena mungkin masih keterbatasan di mana saya harus mencari gambar, mencari video tambahan, sehingga ketika kita menyampaikan materi itu ya bukan hanya menonton Ibu saja sebagai pengajarnya, tetapi juga secara visualisasi. Apalagi tadi ya mata pelajarannya IPA yang tentu harus sangat visual tuh gitu ya, pembelahan sel gimana sih simulasinya. Nah itu bagaimana Bu untuk strategi mencari bahan-bahan visual yang mendukung dari pembuatan video pembelajaran itu? Kalau saya sebenarnya browsing aja Pak, saya browsing gitu ya. Saya juga nggak punya link tersendiri, tidak ada punya link tersendiri, hanya browsing aja, coba browsing di YouTube, kemudian di Google gitu kan, di browser lain. Memang Pak, kadang-kadang kan kita untuk membuat video pembelajaran kita punya target tersendiri ya Pak ya, kenapa video ini dibuat, tentu seperti itu. Nah, kenapa Vipsel ini harus saya buat? Karena Vipsel ini kan abstrak pembelahannya. Jadi saya ingin bikinkan konkret gitu. Jadi saya terpikir oleh saya harus mendapatkan video di mana di situ terlihat pembelahan sel itu sendiri, seperti itu ya. Browsing tapi butuh lama juga itu kemarin Pak saya nyarinya. Nyarinya itu ya butuh, kadang-kadang itu juga butuh, kalau menurut saya gitu ya, butuh seni juga gitu ya, butuh keterampilan juga mencari. Di internet itu sumber informasi itu sudah banyak sekali, tetapi tidak semua orang bisa menemukan ke sumber yang paling tepat. Nah, karena betul tadi itu juga butuh keterampilan. Gimana Bu? Lanjutkan Bu. Ya seperti itu Pak. Jadi pada saat belum jumpa yang saya inginkan, karena saya kan punya tujuannya saya memang belum buat itu Pak, walaupun sebenarnya rekaman di awal sudah selesai, tetapi pada saat pembelahan selnya ada satu nih yang harus saya jumpa, belum jumpa, akhirnya jumpa, alhamdulillah. Senang betul memang Pak itu. Kalau membuat video pembelajaran, betul kata Bapak tadi ya, kalau kita membuat sebuah video pembelajaran ya hanya sekedar ngomong kemudian kasih teks gitu aja ya Pak ya. Iya mungkin betul. Itu sebentar, tetapi kadang-kadang kita ingin di satu video pembelajaran kita itu kita ingin memberikan ya yang tadinya visualisasinya tidak bisa disampaikan secara tatap muka, itu kita bisa sampaikan di sini gitu di video tadi. Betul. Ini menarik. Nah Bu, ini contoh aja ya, di materi pembelahan sel tadi itu sebelumnya, kalau dulu sebelum buat video ya, atau sebelum pandemi lah katakan, itu cara menyampaikan materinya lewat apa Bu? Maksudnya kan tadi ya, ini materinya kan abstrak gitu ya. Itu apakah ada media pembelajaran ataukah ada alat peraga di sekolah ataupun ini ada tidak Bu? Atau mengandalkan di buku saja gitu, gambar dan lain-lain? Tak ada Pak. Nggak ada ya? Oh pantesan Bu. Kalau tadi Ibu kalau tadi Ibu menyampaikan hasil belajarnya jadi lebih baik, mungkin itu salah satunya Bu.
Ya, Karena betul. kita bisa memvisualisasikan lebih baik dibandingkan tatap muka. Kadang-kadang tidak lebih baik, maksudnya tidak lebih baik itu bukan bukan cara kita menyampaikan, tetapi alat peraganya nih gitu kan, alat peraganya. Nah, Ya. justru dengan adanya video kita bisa lebih leluasa memberikan menjelaskan sesuatu yang abstrak ke visualisasi yang lebih keren, Bu. Betul, betul. Terkadang saya seperti ini, kenapa tidak dari dulu ya saya terinspirasi seperti itu. Betul, betul, betul. Kalau dari dulu mungkin kita udah punya sekian banyak gitu ya. Iya, iya. Tapi Iya, ya itulah betul. hikmah pandemi, Bu ya. Balik lagi ke sana. Ya, pandemi. Hikmah pandemi. Oke, Bu. Nih, waduh, udah nggak kerasa nih, udah hampir setengah jam. Oke. Oke, nah Bu, tadi ya, tadi Ibu sudah cerita, Bu Tarmina sudah cerita dari awal mula pandemi, kemudian akhirnya kita juga harus terus belajar membuat video, membuat media-media yang ada gitu ya, sehingga akhirnya pembelajaran bisa terus dilaksanakan. Nah, mungkin entah ya kalau di daerah Ibu ini apakah zonanya sudah zona hijau atau bagaimana gitu ya, dan kan katanya di Kemdikbud sudah ada rencana ya di Januari ini sudah mulai diperbolehkan pembelajaran secara tatap muka. Nah, kira-kira kan kita sudah selama pandemi ini tuh kita tuh diuji gitu ya, kita tuh ujian gitu ya. Nah, kalau ujiannya lulus kan jadi naik tingkat ya. Kita sudah naik tingkat gitu ya, bisa lebih baik lah gitu ya, lebih kompeten, lebih banyak hal yang kita kuasai. Nah, kira-kira apa nih hal-hal baik lah, atau tadi ya bilang masalah hikmah ya. Hal-hal baik apa sih yang kira-kira pasca pandemi, meskipun nanti pembelajarannya sudah tatap muka kembali, yang masih bisa kita pertahankan dan akan Bu Tarmina tetap terapkan gitu ya dalam pelaksanaan pembelajaran gitu ya, meskipun nanti apakah masih tetap daring ataukah secara bertahap 50% dan sebagainya. Nah, kira-kira apa nih Bu yang akan Ibu tetap pertahankan sehingga meskipun pandemi selesai, kita semua divaksin misalkan atau semuanya hilang gitu ya si virusnya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu pertahankan dan terus tingkatkan ke depan? Ya, pertama saya cuma mengambil hikmah tadi ya. Jadi apa yang telah dilakukan selama di BDR ini sebenarnya bisa kita laksanakan meskipun nanti sudah BDS, belajar di sekolah gitu ya. Betul. Jadi pertama yang perlu saya pertahankan adalah saya akan mencoba untuk lebih konsisten dalam memproduksi video pembelajaran ini. Baik. Itu satu. Ini kan niat itu kalau baik mudah-mudahan dipermudah. Amin. Ya, demi tadi karena melihat minat siswa itu sangat bagus gitu ya. Iya, betul. Kemudian lagi setelah coba untuk terus membuat video nanti, yang kedua alhamdulillah juga berkat pandemi ini peserta didik mau tidak mau juga sudah belajar yang namanya bagaimana membuka sebuah platform, bagaimana mengakses internet gitu ya. Iya. Jadi IT-nya meningkat gitu, kemampuan IT-nya. Iya. Dan bisa kita integrasikan nanti ya di kelas tatap muka ya sebetulnya ya. Betul. Saya akan tetap itu mengintegrasikan di kelas. Bahkan nanti untuk pembelajaran di sebuah platform itu saya akan gunakan untuk materi pengayaan dan remedial rencana. Iya, betul. Remedial dan pengayaan itu kan terkadang kita terteter di waktunya gitu ya. Waktunya. Jadi saya gunakan nanti di situ, Pak. Ide bagus. Sudah saya rencanakan itu. Ide bagus. Ini bisa ditiru ya oleh Bapak Ibu guru yang menonton. Jadi meskipun nanti sudah tatap muka, penguasaan teknologi ini bisa tetap kita pertahankan. Salah satunya tadi Bu Tarmina sampaikan, bisa digunakan untuk remedial gitu ya. Jadi peserta didik yang harus mengulang misalkan satu materi atau satu bab lah katakan begitu. Kalau di tatap muka kan kita terbatas nih waktunya ya, begitu. Nah, sehingga kegiatan ataupun modul-modul yang sudah kita kembangkan melalui e-learning ini tetap kita gunakan gitu ya, salah satunya untuk mengulang dan lain sebagainya, karena tadi sekali kita membuat video itu nggak akan rugi, maksudnya itu bisa digunakan terus-menerus gitu ya, berbeda dengan kalau kita ngajar di kelas
saat ini selesai ngajarnya, ya besok kita nggak bisa ngulang, jadi harus ngulang lagi, kita harus bicara lagi gitu kasarnya gitu ya. Nah kalau yang sudah di video kan sekali buat nih, nah ibu bisa gunakan tuh itu untuk semester depan, untuk tahun depan dan sebagainya. Tinggal nanti pengayaan di kelas lebih ke penguatan gitu ya, karena materinya sebetulnya di video itu sudah ada. Nah itu tuh ya ini informasi saja. Jadi sebetulnya kan ada strategi namanya blended learning ya Bu ya. Mungkin Bu Tarmina juga pernah mendengar. Jadi blended learning. Jadi blended learning itu kan menggabungkan antara tatap muka dengan online gitu ya, atau dengan teknologi. Nah itu kita bisa kombinasikan. Harapannya apa? Harapannya adalah ya balik lagi ke kualitas sebetulnya gitu ya. Jadi kita bukan, teknologi ini bukan sekedar gaya-gayaan. Wah ini gaya sudah pakai e-learning. Oh ini gaya sudah pakai handphone dan lain sebagainya. Tetapi tujuan akhirnya adalah ke kualitasnya ya, ke hasil pencapaian indikator pembelajarannya. Oke, luar biasa Bu Tarmina, terima kasih banyak. Mungkin terakhir barangkali ada pesan-pesan ke Bapak Ibu guru seluruh Indonesia terkait ya mungkin kita sudah sama-sama melewati pandemi ini, kegiatan belajar di rumah, dan mungkin next ke depan akan sudah mulai tatap muka. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru seluruh Nusantara? Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk seluruh pendidik yang ada di seluruh Nusantara. Jangan panik dalam menghadapi pandemi ini. Buktinya kita sudah lalui hingga hari ini. Intinya tetap kita sebagai pendidik, meskipun pandemi, tetaplah kita bukan menjadi penghalang untuk tetap kita belajar, kemudian berkarya tentunya, karena di era digital ini kita tidak bisa menghindari Bapak Ibu. Kita harus bisa, kalau tidak pun bisa berlari sekencang era teknologi ini, kita minimal berjalan lah gitu ya, berjalan gitu ya, tapi tetap mengikuti gitu ya. Tetap mengikuti, tidak bisa kita hindari, apalagi yang masih berusia muda pendidiknya gitu ya. Kalau yang sudah berusia lanjut, cobalah untuk berjiwa muda. Ya, terus belajar, berkarya, dan tentunya jika ada karya maka bagilah karya tersebut. Terima kasih. Betul. Terima kasih banyak Bu Tarmina. Oke, Bapak Ibu guru, itulah podcast singkat kita. Nggak singkat sih ya, sudah lumayan nih, nggak kerasa hampir 40 menit. Jadi nggak keasikan kalau sudah ngobrol, itu keasikan gitu ya. Nah, tadi kita sudah dengar cerita, dengar pengalaman dari Bu Tarmina tentang pembelajaran daring yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan beberapa hal seperti tadi ya, bagaimana Bu Tarmina menceritakan tentang mencari berbagai sumber untuk pengayaan di dalam videonya, kemudian strategi mencari profil peserta didik ketika pelaksanaan belajar di rumah, atau hal-hal teknis yang lainnya tadi, itu bisa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, meskipun tadi kita akan menghadapi belajar di sekolah kembali gitu ya, tetapi tadi di akhir adalah bahwa sebetulnya pandemi ini kita anggap sebagai ujian kita nih ya, bukan anak-anak saja yang ujian gitu ya, tetapi kita juga ujian. Kita mengerjakan ujiannya sebaik mungkin, belajar, ikut pelatihan, ikut webinar dan lain sebagainya gitu ya, sampai membuat video, membuat media pembelajaran dan sebagainya, belajar e-learning dan sebagainya. Nah, lulus tidak lulusnya itu ditentukan adalah setelah pandemi ini gitu ya. Nah, apakah itu tetap bisa kita gunakan atau tidak? Karena kalau ya sudah deh, ini toh udah nggak belajar di rumah, kita balik lagi ke kelas seperti biasa, kemudian belajar, cara mengajar juga tidak ada perubahan sama sekali. Nah, berarti itu kalau menurut saya itu belum lulus gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua lulus setelah pandemi ini, dan ya harapannya jadi lebih baik gitu ya, pembelajaran yang kita hadirkan untuk para siswa, para peserta didik kita itu terus lebih baik, dan kita pun, kreativitas kita pun menjadi lebih meningkat. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ataupun sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode podcast Ingenio Belajar Online berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.